Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak yang tersayang di kelas kita yang baru, yaitu kelas 8. Bagaimana? Masih tetap semangat belajar melalui mode daring? Alhamdulillah. Materi kita hari ini yaitu tentang teks berita. Oke? Tentang apa? Tentang teks berita. Mari kita belajar tentang teks berita. Kompetensi dasar yang harus kamu pelajari yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang kamu dengar ataupun yang kamu baca, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita, baik secara lisan maupun tulis, dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan atau aspek lisan, yaitu lafal, intonasi, mimik, dan kinasik. Siapa yang sudah paham tentang teks berita? Apakah sebetulnya teks berita itu? Iya, teks berita yaitu laporan yang berisi informasi yang aktual, terkini, berdasarkan fakta. Dalam teks berita juga berisi informasi yang penting, layak, atau ingin diketahui oleh masyarakat umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita mempunyai arti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang sedang hangat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa berita merupakan teks yang berisi informasi yang baru atau yang sedang terjadi. Lalu, unsur-unsur apakah yang terdapat dalam sebuah berita? Masih ingat ada 5W1H? Apa sajakah 5W1H itu? Ya, 5W1H. What, where, when, who, why, dan how. Dalam bahasa Inggris, 5W1H-nya. Atau dalam bahasa Indonesia, sering disebut adik Simba. Apakah adik Simba itu? A. Apa? Di mana? Kenapa? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Sekali lagi, 5W1H dalam bahasa Indonesia disebut apa? Adik Simba. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Ciri-ciri teks berita. Ada 6 ciri yang harus kamu perhatikan dalam menulis teks berita. 1. Fakta. 2. Aktual. 3. Unik. 4. Objektif. 5. Pengaruh. 6. Waktu dan tempat. Apakah fakta itu? Berita yang kita tulis harus betul-betul berdasarkan kisah nyata yang terikat oleh adanya tempat dan waktu. Aktual, berita tersebut merupakan peristiwa yang sedang hangat menjadi perbincangan orang banyak. Contoh, sekarang yang sedang hangat dibicarakan oleh khalayak dunia, apa? Ya, virus corona. Unik, berita dibuat semenarik mungkin agar pembaca atau pemirsa yang memiliki rasa ingin tahu itu menjadi lebih fokus menikmati berita tersebut. Sedangkan yang keempat yaitu objektif. Berita yang kita tulis sebaiknya disajikan tanpa mengikutkan atau menyampaikan opini penulis. Seperti tadi dikatakan bahwa harus kita tulis berdasarkan fakta.
Jadi opini penulis tidak diizinkan. Yang kelima yaitu pengaruh. Dibuat seobjektif mungkin, semenarik mungkin, karena berita itu biasanya berpengaruh besar pada pembaca atau masyarakat. Yang keenam, waktu dan tempat. Berita yang kita tulis selalu terkait dengan waktu dan tempat peristiwa itu terjadi. Struktur teks. Dalam sebuah teks berita memiliki 3 struktur, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Seseorang yang tidak memiliki waktu banyak membaca sebuah berita, dengan membaca kepala berita atau inti berita yang terdapat pada kepala berita cukup. Tetapi sebaiknya ketika kita membaca berita, kita membaca rincian informasinya yang terdapat dalam tubuh berita, sehingga informasi tersebut betul-betul akurat dan dipahami. Ingat, dalam tubuh berita, penulis tidak boleh mengedepankan opini. Sedangkan dalam ekor berita biasanya berupa simpulan atau rangkuman keseluruhan isi berita. Jadi sebaiknya membaca berita bagaimana? Ya, membaca berita sebaiknya menyeluruh kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kaidah kebahasaan. Ini sangat penting. Dalam teks berita ada bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal dan kronologis, keterangan waktu, dan kata kerja mental. Mari kita bahas satu persatu. Bahasa baku. Bahasa baku identik dengan bahasa nasional. Bolehkah menggunakan bahasa daerah dalam sebuah berita nasional? Sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang sangat baku. Kalimat langsung biasanya berisi ujaran-ujaran sumber berita. Konjungsi bahwa biasanya menjelaskan tentang informasi. Konjungsi temporal dan kronologis berisi tentang urutan waktu dan peristiwanya, keterangan waktu, dan kata kerja mental. Kata kerja mental biasanya berkaitan dengan pikiran dalam penjelasan penulis atau sumber berita. Langkah-langkah menulis berita. Apa sajakah yang harus kita lakukan? 1. Tentukan sumber berita. Jika kamu sudah menentukan sumber berita, datangilah sumber beritanya. Sehingga kamu tahu siapakah narasumber yang akan kamu wawancarai. Sehingga dari narasumber tersebut, kamu akan memperoleh fakta-fakta beritanya. Ketika kamu memperoleh fakta berita, catatlah informasi pentingnya serinci mungkin. Karena fakta berita ini nanti akan kamu kembangkan menjadi sebuah teks berita yang utuh sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Ingat, kembangkan menjadi sebuah teks berita yang utuh sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Dalam menulis teks berita, kita perhatikan ragam bahasa jurnalistik. Bahasa teks berita termasuk ragam bahasa jurnalistik. Lalu bagaimanakah ciri-ciri dasar ragam bahasa jurnalistik? Yang pertama, singkat. Tidak bertele-tele. Padat. Penuh informasi, sederhana,
lugas, apa adanya, dan menarik. Sekali lagi, singkat, padat, sederhana, lugas, dan menarik. Oke, bagaimana sampai di sini? Sudah paham? Ibu berharap materi ini menarik perhatian kamu untuk belajar menjadi seorang jurnalis. Mari kita lanjutkan. Nah, pada contoh teks 1, Disparekraf DKI akan segel tempat usaha pariwisata yang gelar perayaan Tahun Baru 2021. Jakarta, Kompas.com. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang pelaku usaha pariwisata di ibu kota menggelar perayaan pergantian tahun 2021. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran Disparekraf DKI Jakarta nomor 400/SE/2020 tentang tertib operasional usaha pariwisata pada pergantian malam tahun baru 2020-2021 sesuai dengan PSBB masa transisi di Provinsi DKI Jakarta. Kepala Bidang Industri Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta, Bambang Ismadi mengatakan bahwa tempat usaha yang nekat menyelenggarakan acara pada malam pergantian tahun akan disegel. Sanksi bila terbukti melanggar, maka tempat usaha bisa disegel. Ucap Bambang kepada Kompas.com, Kamis 10 Desember 2020. Nah, dari contoh ini mari kita analisis. Adik simbanya atau 5W1 hanya. Bagaimana tentang strukturnya? Kepala beritanya. Tentang apa tadi? Oh, tentang penyegelan tempat wisata yang gelar perayaan Tahun Baru. Bagus. Kedua, tubuh berita. Apa saja tadi yang dibahas? Apa kegiatan yang akan disegel? Ya. Di mana tempat yang akan disegel? Kapankah penyegelan dilaksanakan? Siapakah yang akan disegel? Mengapa disegel? Bagaimanakah cara penyegelannya? Ekor beritanya. Ekor berita, bagaimana simpulan berita tentang penyegelan tersebut? Apakah itu sudah memenuhi kriteria kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita dari contoh teks tadi? Ya. Mari kita lanjutkan. Ciri kebahasaan contoh teks beritanya. Adakah bahasa bakunya? Pasti. Bahasa baku di atas mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Selain bersifat populer, bahasa yang bersifat kedaerahan sebaiknya dihindari. Adakah kalimat langsungnya? Ya. Siapa tadi yang berbicara? Bambang kepada Kompas. Adakah konjungsi bahwanya? Ada. Karena konjungsi bahwa ini sebagai penerang kata yang diikutinya. Adakah kata kerja mental terkait dengan usaha tadi? Iya. Kata kerja mental yaitu terkait dengan usaha dari hasil pemikiran penulis. Contoh, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang. Nah, kata melarang merupakan kata kerja mental. Menggelar. Lalu yang keenam, adakah konjungsi temporalnya? Ada. Ya, bahwa tempat usaha yang nekat menyelenggarakan ini
pada malam pergantian tahun akan disegel. Oke, lanjut. Bagaimana? Ada pertanyaan? Semoga penjelasan Ibu tadi mudah kamu pahami. Ibu berharap jika ada pertanyaan, tulislah, sampaikan melalui Classroom ataupun WA. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa.